Kita jumpa lagi teman-teman para subscriber, pada teman-teman semua. Pada video kali ini saya coba mereview terkait perkembangan kasus kopi sianida, di mana mengatakan berdasarkan putusan pengadilan Jessica Kumala Wongso yang kemudian hanya diputuskan atau divonis 20 tahun hukuman penjara, pidana penjara. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, ya kurang lebih 7 tahun kemudian, terkait dengan kopi sianida ini kembali menjadi perbincangan, ya, kemudian di perhatian masyarakat, terhitung adanya film yang di Netflix, yaitu terkait dengan film Ice Cold, ya. Kemudian dari hasil, ya, dari kalau dilihat dari hasil film itu yang ditayangkan kurang lebih 1 jam, yang dimana sebenarnya kalau kita lihat persidangan kasus Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 tersebut adalah sampai kurang lebih 1 tahun. Nah, teman-teman, kemudian berawal dari adanya film di Netflix tersebut, yang kemudian masyarakat melihat bahwa ternyata sebenarnya sebagian masyarakat melihat bahwa Jessica Kumala Wongso tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Kumala Wongso itu meracuni almarhum Mirna, gitu ya, Mirna Salihin. Nah, teman-teman, kemudian ya Pak Profoto kemudian di salah satu podcast mengatakan, yang dimana Pak Profoto ini adalah merupakan penasehat hukum dari Jessica Kumala Wongso yang sudah dari awal, dari tingkat pertama, ya, tingkat pengadilan pertama, membela Jessica Kumala Wongso yang menjadi tersangka dalam kasus kopi sianida tersebut. Pak Prof. Otto Hasibuan mengatakan bahwa di sini belum terang ada kebenaran dan keadilan. Ataukah di seluruh Indonesia kemudian merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh Pak Prof. Otto. Nah, kemudian terbentuklah tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso yang kemudian melihat apa yang menjadi janggal, ya, dari kasus kopi sianida ini selama persidangan. Nah, kemudian ada salah satu berita yang lain kemudian dilihat oleh tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso, yang dimana ayah dari almarhum Mirna, yaitu Pak Edi Darmawan Salihin, di salah satu acara, yaitu di salah satu acara talk show, yang kemudian di sana menunjukkan, atau di saat itu Pak Kang Ilyas menanyakannya ke Pak Edi terkait dengan CCTV atau rekaman CCTV yang di Cafe Oliver, yang kemudian Pak Edi mengatakan bahwa dia mempunyai rekaman CCTV yang di Oliver tersebut yang ada di ponselnya dia, yang kemudian mengatakan bahwa video itu belum diserahkan atau belum diajukan sebagai bukti di dalam persidangan di kasus kopi sianida tersebut. Nah, kemudian tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso ini merasa bahwa kenapa kemudian Pak Edi ini tidak mengajukan bukti tersebut, CCTV tersebut, kenapa potongan ini berupa potongan rekaman itu tidak diserahkan waktu itu di persidangan. Nah, dianggap bahwa hal ini adalah merupakan hal yang harusnya tidak dilakukan oleh Pak Edi Darmawan Salihin. Nah, tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso kemudian mengambil tindakan akan melaporkan, dan kemudian kemarin tanggal 1 Desember 2023 melaporkan atau mengajukan pengaduan ke Bareskrim, ya, terkait dengan rekaman, terkait dengan pernyataan dari Pak Edi Salihin, dengan dasar melaporkannya adalah, ya, konten YouTube dari Pak Ilyas di barang bukti, kemudian linknya kemudian diserahkan oleh tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso ke Bareskrim, ya. Nah, kemudian yang diduga, ya, dilakukan oleh Pak Edi itu adalah dikenakan dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana pasal ini terkait dengan obstruction of justice atau cuma menghalang-halangi, ya, coba menghalangi proses peradilan. Yang melanggar, ya, pasal 32 ayat 1 dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana pasal 4
Undang-Undang ITE yang ancaman pidana penjaranya 8 tahun dan atau denda pidananya adalah 2 miliar rupiah. Nah, kita lihat nanti bagaimana proses uh, laporan dari tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso yang diajukan di Barreskrim. Nah, di berita lain atau di informasi yang lain saya mendapatkan bahwa kemarin waktu ya tanggal 1 Desember 2023 itu tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso kemudian sempat ditolak laporannya terkait dengan laporan terhadap Pak Edi Dermawan Salihin yang kemudian ya tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso yang salah satunya mengatakan bahwa sekalipun memang dianggap oleh penyidik di Barreskrim mengatakan bahwa kurang bukti atau belum cukup bukti untuk dibuat sebagai laporan yang kemudian diarahkan membuat surat langsung ke Pak Kapolri yang melalui pengaduan masyarakat. Nah, kita nanti berharap ya nanti proses ini akan kemudian direspon cepat oleh Pak Kapolri yang sudah dilaporkan oleh tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso. Ya kita lihat nanti kemudian di berita lain ya di informasi yang lain Pak Edi Salihin juga merespon ya merespon terkait dengan laporan yang dilaporkan yang kemudian di sana dia menanggapinya mengatakan bahwa biarin aja karena mereka nggak ngerti ini. Nah, kita nggak tahu apa maksudnya, apa yang nggak ngerti. Kemudian dia mengatakan bahwa itu milik Polri dan bisa diperlihatkan saat Jessica sudah ikrah. Mungkin maksudnya putusannya sudah ikrah, gitu teman-teman. Nah kemudian memang salah satu dari tim aliansi advokat Jessica mengatakan bahwa Edi Darmawan Salihin menjelaskan secara vulgar bahwa handphonenya ada sebuah video yang menurut dia ini adalah bagian dari CCTV Cafe Oliver. Itu yang sebelum yang saya sampaikan tadi. Nah itu teman-teman kita lihat kita kawal karena menurut saya sendiri sih memang di saat persidangan di tahun 2016 kalau kita lihat dari awal sampai akhir ya proses persidangan tersebut kalau kita menonton kembali karena kebetulan waktu itu ditayangkan di salah satu TV ya. Kita lihat memang proses persidangan itu lama ya. Tapi kita lihat waktu putusan pertimbangan hakim itu ya memang nggak ada yang bukti yang secara langsung yang mengatakan atau yang menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso itu di waktu di Cafe Oliver bertemu dengan Mirna itu ada reaksi atau ada bukti yang menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso itu membawa racun itu berupa sianida yang kemudian nggak ada bukti juga yang menunjukkan bahwa si Jessica itu menaruh atau memberikan racun di dalam gelas atau di dalam kopinya yang diminum oleh si Mirna. Tetapi kita lihat nanti memang ini dinanti-nanti oleh masyarakat ya karena biar gimana pun kita menjadikan hal ini adalah hal yang tidak boleh terulang, baik dalam prosesnya sampai dengan pemutusan perkara tersebut. Ya itu yang menjadi salah satu visi dari tim aliansi advokat itu, advokat Jessica Kumala Wongso adalah untuk menunjukkan bahwa adanya kebenaran dan keadilan di negara kita ini. Itu mari kita tunggu, kita lihat ya semoga berjalan lancar. Terima kasih dan sampai jumpa.